A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Az-Zahra yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat subuh kita, duduknya kita iktikaf di masjid ini diberikan pahala yang melipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, subuh Ahad pertama kita membaca tafsir Al-Qur'anil Azim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat yang ke 33 apa 34? 34. Sebenarnya ayat 31, 32, 33, 34 itu sebenarnya ceritanya sejalan. Masih cerita tentang penciptaan Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Boleh dilihat Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semua li adama, untuk Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, ia enggan, ia takabur. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi ayat 34 ini bercerita tentang penghormatan besar yang Allah berikan kepada Nabi Adam, yaitu Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Maka kalau disebut Adam, itu juga termasuk kita, karena kita adalah keturunannya Nabi Adam. Artinya apa? Artinya Allah memuliakan manusia. Allah melimpahkan penghormatan yang sangat besar kepada Nabi Adam. Jadi kita pun dapat penghormatan itu. Dan peristiwa ini itu diulang-ulang dalam banyak hadis. Ya.
peristiwa ini diulang-ulang dalam banyak hadis. Ya. Contohnya tentang cerita Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini adama allazi akhrajana wa nafsana minal jannah. Ya Tuhanku, tolong pertemukan aku dengan Nabi Adam, ya, yang telah mengeluarkan kami dari surga. Aku ingin bertemu dengannya. Itu cerita Nabi Musa. Apa kata? Falamma jatama'a bi, ketika mereka keduanya sudah bertemu, qala anta adamul ladzi khalaqahu Allah biyadihi wa nafaha fihi min ruhi wa asjada lahu malaika. Adam, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Nabi yang Allah ciptakan dengan biyadihi wa nafaha fihi min ruhi, dan ditiupkan ruhnya langsung oleh Allah dan bersujud kepadanya malaikat. Jadi Nabi Adam itu 3 kelebihan. Diciptakan langsung oleh Allah, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, dan malaikat bersujud kepadanya. Nah, itu kelebihan Nabi Adam atau mukjizat Nabi Adam. Dan itu diulang-ulang dalam banyak hadis. Kita tak akan sebutkan hadisnya karena banyak sekali. Tetapi poinnya, kapan peristiwa ini terjadi? Nah, ketika peristiwa ini kita ulang kapan terjadi, maka ayat 34 ini berhubungan dengan ayat 30, 31, 32, 33. Balik lagi kita ke belakang. Kita tahu, sebelumnya kita ceritakan bahwa dulu bumi ini diisi oleh bangsa jin. Sebelum manusia ada, bumi ini sudah diisi oleh bangsa jin. Di antara jin itu ada satu yang paling taat, namanya Al-Haris. Al-Haris ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi penguasa langit, menjadi penguasa bumi, lalu disuruh tinggal di surga menjadi penguasa surga. Itulah yang kita sebut dengan Azazil. Jadi Azazil, Al-Haris itu sama. Lalu kemudian ketika terjadi pertumpahan darah di bumi yang dilakukan oleh bangsa jin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Azazil dengan para malaikat yang ada di surga untuk menumpas semua bangsa jin yang melakukan pertumpahan darah itu. Lalu kemudian setelah mereka berhasil, mereka kembali ke surga. Di dalam hatinya Azazil pun berkata, tak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang lebih taat, lebih soleh daripada saya. Saya adalah makhluk yang paling disayang Tuhan, karena ketaatannya, karena kepatuhannya, karena kebaikan-kebaikannya, karena ilmunya. Jadi artinya apa? Ini si Azazil itu memang makhluk yang paling taat, lebih taat daripada malaikat dulunya. Nah, apalagi ketika berhasil menjalankan perintah Allah sebagai pimpinan delegasi penumpas bangsa jin yang menumpahkan darah di bumi. Singkat cerita, ketika kembali ada kesombongan di dalam hatinya, maka ketika mereka melapor kepada Allah bahwa mereka sudah melaksanakan tugasnya, maka apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat. Dalam riwayat ada yang mengatakan malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Ada yang kemudian malaikat Jibril nggak bisa karena bumi menolak.
Ini cerita ini sudah kita ceritakan sebelumnya. Lalu diambil Mikail, bumi juga menolak, lalu Israel yang mengambil. Singkat cerita, tanah dibawa ke hadapan Allah. Ketika tanah dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanah yang dipilih itu adalah tanah liat yang jadi tanah liat itu yang paling bagus itu adalah tanah liat yang berair dan bau. Tuh. Biasanya ada orang ahli tanah liat di sini. Kalau ada pasti dia akan ngomong, tanah liat yang paling bagus itu adalah tanah liat yang agak bau. Hitam, bau, itu yang paling bagus. Maka dipilih tanah liat yang hitam, bau. Dari situ asal kita. Lalu kemudian tanah itu diserahkan kepada Allah, lalu Allah buatlah manusia itu biyadi. Kenapa Allah buat Nabi Adam itu biyadi? Ya. Ini sebenarnya merupakan ujian untuk iblis nantinya, untuk Al-Jajil itu. Ya. Sesuatu yang Allah ciptakan biyadih saja, dia tetap sombong. Nanti ada penjelasannya. Singkat cerita, Allah kemudian membentuk Nabi Adam itu. Ya, terbentuklah Nabi Adam seperti patung. Dalam riwayat itu sekitar 40 hari. Dalam riwayat ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam dalam bentuk ompong, tanah liat ompong. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Rahman, min salsalin kal fakhar, dari tanah kering seperti tembikar yang kalau dipukul berbunyi. Ya, pernah lihat yang patung-patung tempat jual kain itu, jadi kalau dipukul bunyi, kayak gitulah. Sekitar 40 hari, dimulai dari hari Jumat. Singkat cerita, ketika iblis melihat istilahnya bentukan Nabi Adam yang kayak gitu, maka iblis pun masuk ke dalam mulutnya Nabi Adam. Lalu dia masuk keluar di duburnya, masuk lagi di dubur, keluar lagi di mulutnya, sambil dia berkata, apalah ini yang diciptakan Tuhan nih. Enggak, bahasanya seperti enggak ada manfaatnya. Itu kata Nabi, itu kata Al-Jajil, kata iblis waktu itu. Ini barang nggak ada guna ini. Itulah bahasanya. Sehingga beliau mengeluarkan, apapun yang ada dalamnya, aku udah tahu semua. Jadi iblis itu udah tahu semua isi dalam tubuh kita ini. Karena dia pernah masuk kepada Nabi Adam, pernah masuk kepada dalam tubuhnya Nabi Adam. Maka dia sempat mengatakan, kamu ini nggak ada apa-apanya, ya. Jadi seandainya aku bisa menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu. Jadi kalau seandainya kita bisa dikuasai iblis, maka ia akan membinasakan kita. Dan kalau kamu bisa menguasaiku, kata iblis, niscaya aku akan membangkang kepadamu. Jadi iblis itulah lawan kita. Maka singkat cerita, setelah 40 hari Allah pun meniupkan ruh. Jadi setelah dibuat, setelah itu terbengkalai, bukan terbengkalai sih, dibiarkan sekitar 40 hari, lalu kemudian baru ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh oleh Allah, ruh ditiupkan mulai dari kepala. Ketika ditiupkan ruh di kepala, tumbuhlah rambutnya Nabi Adam, muncullah daging.
Ini kan awalnya tanah, lalu muncullah dagingnya. Sampai di mata bisa melihat. Sampai di mata bisa melihat. Maka ketika mata bisa melihat, Adam melihat tubuh-tubuhan yang ada di surga. Lalu kemudian terus ruh masuk sampai ke perut. Ketika sampai di perut, Adam langsung merasakan lapar. Maka ketika dia melihat buah-buah yang ada di surga itu, maka dia segera melompat, padahal kakinya masih berbentuk tanah. Itu yang dikatakan di dalam surat Al-Isra, wa kana al-insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu bersifat tergesa-gesa. Jadi belum saatnya udah lompat dia. Buru-buru lah Nabi Adam itu. Lalu kemudian setelah terjatuhlah Nabi Adam. Maka kemudian setelah selesai ruh masuk semuanya. Jadi kalau ketika ruh itu masuk, maka berubah menjadi daging dan tulang. Itu penciptaan Adam itu. Sampai semua ruh masuk ke dalam kaki. Ketika semuanya sudah selesai, maka dikatakan Adam pun bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika semuanya sudah selesai, biasanya orang akan bersin. Kalau sekarang dunia kedokteran tuh kentut. Berarti sudah selesai semuanya. Nah, itulah proses penciptaan Nabi Adam. Ketika ruh sudah ditiupkan selesai, maka baru muncul ayat ini. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka Allah pun memerintahkan kepada semua yang hadir, yang baru pulang dari bumi, yang menumpas tadi, maka diperintahkan kepada mereka malaikat, dan termasuk di dalamnya iblis, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud, dia merasa bahwa dia enggan, dia nggak mau sujud. Wastakbaru, dia sombong, dia takabur. Dia merasa bahwa dia lebih hebat dari Adam. Dia diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah liat yang busuk, hitam lagi. Aku lebih hebat dari Adam. Aku lebih tua dari Adam. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, gua lebih senior dari lu, gua lebih hebat dari lu, tuh ada sifat iblis. Iblis itu kan gitu. Saya lebih dulu lahir, saya lebih dulu ada, saya lebih taat, saya lebih soleh, bahkan yang paling soleh di antara semuanya saya. Maka saya harus sujud kepada sesuatu yang baru. Padahal yang menciptakan Adam itu Allah biyadi. Kalau kita artikan dengan tangan, dengan kuasa, biyadi, dengan tangannya sendiri, itu bahasanya. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, itu Nabi Adam. Sombong, wastakbar. Sombong dia, nggak mau dia sujud. Maka ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka kemudian Allah pun membuatnya jauh dan menjadikannya setan yang terkutuk. Sejak itulah dia dikasih nama iblis. Jadi nama iblis itu baru ada setelah peristiwa dia tidak mau sujud kepada
Nabi Adam. Nah, kalau dulu namanya Ajajil, nama aslinya Al-Haris. Lalu kemudian setelah peristiwa itu baru Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Lalu kemudian setelah Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, lalu kemudian pun Allah summa aradahum alal malaikati. Maka Allah kemudian mendatangkan sesuatu di hadapan para malaikat, kemudian malaikat ditanya, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Malaikat ada satu pun yang tahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambihum, kasih tahu mereka, hai Adam. Adam pun memberitahukan mereka. Nah, dari sini pun kita belajar bahwa yang lebih mulia daripada malaikat itu adalah manusia yang punya ilmu. Dan orang yang kalau dia punya ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa Adam itu mulia? Karena Allah memberikannya ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka tak ada kemuliaan itu. Maka salah satu, makanya iza aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan sebuah kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Maka ilmu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Makanya sekaligus itu menjawab ya perkataan malaikat. Ya, malaikat kan berkata kepada Allah. Apa kata malaikat di dalam ayat 30? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu kan kata malaikat. Ini apa sebenarnya? Malaikat itu seolah-olah mendahului takdir. Itu kesalahannya. Ketika malaikat mengetahui kesalahannya itu, maka dikatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Beliau bersihkan kembali, artinya beliau minta ampun kepada Allah dengan mengatakan subhanaka la ilma lana. Kita pun begitu. Enggak boleh mendahului takdir, seolah-olah tahu. Ini apa kata Allah? Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Langsung ngomong, apakah engkau akan menjadikan sesuatu yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Seolah-olah malaikat ini sudah tahu sesuatu yang belum terjadi. Itu nggak boleh. Tapi kemudian malaikat minta ampun dengan cara subhanaka la ilma lana. Ya Allah, Maha suci Engkau, kami nggak tahu kecuali apa yang Engkau kasih. Beda dengan malaikat, beda dengan iblis, membangkang. Ketika membangkang, benar-benar membangkang kepada Allah, konsekuensinya apa? Makhluk yang paling taat saja, yang paling hebat, yang paling tinggi ilmunya itu, ketika dia benar-benar membangkang kepada Allah, Allah jauhkan dari kebaikan, Allah kutuk. Hati-hati. Kalau kita membangkang kepada Allah, Allah yang menjauhkan dari kebaikan, dan kalau Allah kutuk, bahaya. Maka berapa banyak orang yang dulunya taat, dulunya berilmu, bisa saja di akhir kehidupannya menjadi orang yang jauh dari agama. Bisa aja. Ketika ada pembangkangan terhadap Tuhan. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
salah satu bentuk penciptaan Nabi Adam itu adalah karena Allah tahu ketakaburan, istilahnya Allah tahu tinggi hati yang ada di dalam hati iblis. Makanya Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Jadi iblis itu kenapa dia termasuk yang kafir? Karena dia sombong, karena tinggi hati. Makanya la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sedikit. Surat Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anta takabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kamu dari surga karena kamu takabur. Yang di dalam surga saja kalau dia takabur, fakhruj, keluar. Ini takabur ini nggak bisa ditoleransi oleh Allah. Nggak bisa ditoleransi. Anta takabbaru fiha, kalau kau takabur di dalam surga, fakhruj, keluar. Innaka minas sagirin, kamu termasuk orang-orang yang hina. Takabur hina. Maka buanglah sifat-sifat yang takabur, tinggi hati ini. Buanglah sifat-sifat takabur, tinggi hati ini dalam diri kita. Karena sejatinya diri ini poinnya sebenarnya adalah tazkiyatun nufus sampai mati. Gimana kita membersihkan jiwa kita ini dari kotoran-kotoran. Salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj itu, kita tak akan bisa bertemu dengan Allah kalau hati kita tak bersih. Nabi Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj itu, dia dikatakan oleh pengarang Simdut Turar itu, memang hati Nabi Muhammad itu sudah bersih, tapi kemudian dipenuhi dengan tohar ala tuhar, kesucian. Jadi kalau mau bertemu dengan Allah, bersihkan hati, penuhi dengan iman. Nggak boleh ada takabur, nggak boleh ada sakit hati, nggak boleh ada iri dengki, nggak boleh sakit hati kita melihat orang lebih baik, lebih senang, lebih unggul, itu nggak boleh ada. Apalagi kalau takabur mendahului Tuhan, seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi esok hari. Gak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Izin saya agak flu, tadi malam tuh pulang jam berapa ya? 1:30 lah kayak, 1:30 apa jam 2, jadi tidur baru 1 jam. Jadi itulah salah satu penyebab iblis keluar dari surga karena takabur, karena iri hati, tinggi hati, karena sombong. Minas sagirin, termasuk orang-orang yang hina. Dan iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Begitu dalam surat Al-Kahfi. Iblis itu golongan jin dan ia mendurhakai Tuhannya. Kita tak akan cerita banyak tentang siapa iblis ini. Yang pasti dia dulu adalah makhluk yang paling taat, yang paling soleh, yang paling berilmu, lalu kemudian tidak mau sujud kepada Adam, maka beliau pun dikeluarkan dari surga. Cuman ada pertanyaan, boleh nggak manusia sujud kepada boleh nggak kita bersujud kepada selain Allah?
Ini yang apa namanya, yang jadi pertanyaan. Beneran sujud waktu itu atau hanya sekedar membungkuk saja? Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah beneran sujud atau hanya sekedar membungkuk saja? Ada yang mengatakan tidak sujud seperti sholat, hanya sekedar membungkuk, membungkuk. Beginilah kira-kira. Membungkuk seperti apa ya? Seperti sujud kepada raja-raja dulu lah. Nah, kan nggak sujud seperti hari ini ya, tapi cuman begini. Membungkuknya orang silat Padang lah. Bapak pernah lihat orang Padang bersilat? Jadi kalau mau bersilat itu dia begini dulu tuh. Kayak gitu. Jadi bukan sujud seperti hari ini. Dan zaman dulu sebelum syariat baginda Nabi Muhammad SAW, bersujud itu sesuatu yang dibolehkan. Anggaplah sujudnya itu seperti sujud salat hari ini, boleh nggak? Kalau zaman dulu boleh, sebelum syariat Nabi itu boleh. Dan itu terjadi ketika umpamanya cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ceritanya dikatakan dalam Al-Quran, wa rafa'a abawaihi alal arsh, ya. Kedua bapaknya Nabi Yusuf dan ibunya itu ditaruh di atas kursi, wa kharru lahu sujada, dan mereka semuanya merunduk bersujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'ala rabbi haqqan. Begitu dalam surat Yusuf itu. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu istilahnya kharru itu merebahkan diri bersujud. Jadi mereka itu begini di kaki bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Mereka semua begini seolah-olah minta maaf lah. Itu kan bersujud kepada manusia. Zaman dulu itu nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad? Tidak boleh bersujud kepada manusia. Itu bedanya syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya. Dan itu kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az, qadimtu Syam fara'aituhum yasjuduna li asqifatihim wa ulama'ihim. Apa kata Sayyidina Mu'az bin Jabal? Aku ketika pergi ke negeri Syam, aku lihat mereka itu sujud kepada uskup-uskup mereka, ulama-ulama mereka. Fa anta ya Rasulullah ahaqqu ayyasjuda laka. Maka engkau Nabi, ya kan, hai Rasul, lebih berhak, ya, kalau bisa kami pegang sujud juga lah kepadamu. Itu kata Sayyidina Mu'az. Apa kata Nabi? Enggak boleh sujud sama saya. Lau kuntu amiran basharan ayyasjuda li basharin la amartum ra'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi 'alaiha. Ini hadis ini sangat terkenal. Kalau seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena suaminya itu istilahnya lebih berhak untuk disujudi karena besarnya hak suami terhadap istri. Jadi syariat Nabi Muhammad tidak membenarkan manusia sujud kepada manusia. Maka kita, ya, walaupun raja sekalipun nggak ada sujud kepada manusia. Walaupun kita kiai sebesar apapun, nggak boleh ada yang sujud di kaki kita. Nggak boleh ada yang sujud di kaki. Maka
agak aneh saja ketika ada seseorang menyuruh orang lain sujud di kakinya. Nah, itu nggak ada. Tapi boleh nggak kita mencium kaki seseorang atau lain pasal? Yang nggak boleh itu adalah ketika seseorang memerintahkan sujud kepada seseorang. Tapi umpama ada seseorang, orang yang sangat kita hormati, kita muliakan, ibu kita umpama, kita cium kakinya, boleh nggak? Boleh. Itu nggak disebut bersujud. Penghormatan, beda cerita. Beda cerita. Boleh nggak kita cium kaki ibu kita, kita cuci kaki ibu kita? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita cium kaki anak kita yang mungkin usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya? Boleh. Bahkan anak kita taruh kakinya di kepala kita kadang-kadang. Jadi sah-sah saja. Yang nggak boleh itu adalah menyuruh bersujud kepada manusia. Begitu cerita tentang iblis. Ya. Dan di sini ada kata wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Ternyata iblis ini sudah Allah persiapkan sebagai penghuni neraka. Jadi takdirnya itu memang iblis itu sudah Allah siapkan sebagai penghuni neraka. Makanya dikatakan wa kana minal kafirin, dan ia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Takdirnya Allah ciptakan, ya dia akan masuk neraka. Jadi ya walaupun dulunya dia adalah orang yang soleh, walaupun dia dulunya adalah orang-orang yang hebat, ulama, tinggi ilmunya gitu. Mungkin dia punya karomah-karomah juga, ya. Tetapi belum tentu ya dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling menentukan itu adalah Allah. Takdirnya kemana? Kalau dia, makanya dikatakan dalam hadis itu, ada orang yang dia melakukan amalan taat seolah-olah dia sudah akan, ya 1 hasta lagi sudah pasti masuk surga gitu. Tapi terdahulu kepadanya takdir, lalu dia akan beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka disitulah kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, Allah jadikan kita ini sebagai penghuni surga. Tak boleh ada rasa iri, tak boleh ada rasa dengki, tak boleh ada rasa sakit hati. Maka terus bersihkan diri. Mudah-mudahan terus kita meminta kepada Allah, walaupun kita rajin sholat 5 waktu, walaupun kita rajin ngaji, walaupun apapun itu, terus minta kepada Allah diberikan husnul khatimah. Kalau sudah selesai dengan kehidupan ini, baru kita bisa tahu ujung kehidupan kita. Kalau enggak, belum tentu. Rajin pun ke masjid sekarang belum tentu. Yang rajin ke masjid saja enggak, apalagi yang enggak ke masjid. Pelajaran Isra dan Mi'raj juga. Setelah Nabi itu membersihkan hatinya, dibersihkan hatinya, ya kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu Pak, itu kan perjumpaan dengan Allah, ya, ditunjukkan jalannya sama Nabi. Kalau mau berjumpa dengan Allah, pertama bersihkan hati,
penuhi dengan iman, penuhi dengan kesucian. Yang kedua apa? Mulai dari masjid. Kan peristiwanya dimulai dari masjid. Mustahil bisa bertemu dengan Allah kalau tak memulai hidup ini dari masjid ke masjid. Hidup tuh hanya dari masjid ke masjid. Jadi kalau ada orang tanya, apa tujuan hidupmu? Hidup ya dari masjid ke masjid. Memakmurkan masjid. Salat 5 waktu di masjid. Ada pengajian, hadir di masjid. Kalau bisa jadi DKM masjid. Nah, hidup di masjid. Itu aja sebetulnya. Jadi hidup dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, baru nanti bisa bertemu dengan Allah. Kalau enggak. Jadi kalau orang yang sholat 5 waktunya di rumah, malas-malasan ke masjid, ada pengajian gitu, pengen bertemu dengan Allah, sulit. Padahal bertemu dengan Allah itu adalah keinginan dari semua makhluk. Makanya Nabi alaihissalam ketika ditanya, kapan engkau paling bahagia Nabi? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Itu adalah hari paling bahagia. Dan kita nanti hari paling bahagia kita juga itu, ketika bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah. Tapi poinnya nggak akan berjumpa kalau hati nggak bersih. Nggak akan berjumpa kalau nggak dimulai dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti memakmurkan masjid. Nah, kenapa kita bahasannya jadi Isra dan Mi'raj? Oke, jadi itu ayat 31. Ini peristiwa. Jadi urutannya itu Allah ciptakan Nabi Adam, lalu kemudian disuruh bersujud, lalu baru kemudian Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Ya, nama-nama itu semua ilmu Allah kasih kepada Nabi Adam. Semua ilmu Allah kasih kepada Nabi Adam. Nah, setelah semua ilmu dikasih kepada Nabi Adam, lalu ditanyakan sesuatu kepada para malaikat, ini apa, ini apa, ini apa. Malaikat nggak tahu, lalu kemudian baru Nabi Adam disuruh kasih tahu oleh Allah. Maka kemudian Allah dengan bangga mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan aku mengetahui bahkan sesuatu yang kalian sembunyikan. Makanya maksud kalian sembunyikan itu, bima kuntum taktumun, itu adalah apa yang ada di hati iblis. Bahkan iblis sombong, ada rasa sombong di hatinya, Allah tahu. Sampai di situ baru ceritanya. Nah, nanti baru masuk ayat berikutnya. Nah, ini masih cerita tentang Nabi Adam. Nah, ayat 35. Kita lanjut ayat 35 atau ada pertanyaan? Suruk jam, sebentar lagi suruk ya. Oke, kita lanjut saja ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadz zalimin. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا, dan kami katakan kepada ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, hai Adam, tinggallah kamu di surga, tinggallah kamu wa zawjuka, dan juga pasanganmu. Nah, maksudnya Hawa di surga. Wa kula minha, makanlah makanannya, ragadan haitsu syi'tuma, apapun yang kamu inginkan. Wala taqraba hazihi syajarata, tapi jangan engkau mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, kalau engkau dekati maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan,
maka syaitan pun mengelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka keduanya pun ya dikeluarkan dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'd, dan kami katakan kepada keduanya, ihbitu, turunlah kamu, ba'dukum li ba'd, sebagian kamu nanti akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kamu ada tempat di bumi, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ini peristiwa Nabi Adam disuruh tinggal di surga, baru tinggal disuruh keluar. Kita cepat aja baca tafsirnya karena waktu. Jadi ketika Allah sudah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, diberikan lagi Nabi Adam itu kemuliaan. Apa itu? Disuruh tinggal di surga. Disuruh tinggal di surga. Enggak hanya tinggal di surga, tapi menjadi penguasa surga. Makanlah apapun yang kamu inginkan, yang kamu sukai. Suka kamu lah di surga ini. Itu bahasanya. Jadi surga yang penuh dengan apapun itu, kelimpahan, penuh kenikmatan, itu terserah Nabi Adam sajalah. Tak hanya itu, ya. Memang nanti ada pertanyaan. Ini surga yang dimaksud Allah ini surga yang di bumi atau surga yang ada di langit? Ini nanti pertanyaan. Tapi nanti mudah-mudahan bisa terjawab di surat Al-A'raf. Nanti mudah-mudahan kita sampai ke surat Al-A'raf baru kita jawab. Ada pertanyaan. Ini kan di sini ada kata zaujuka, pasanganmu Hawa. Kapan Hawa itu diciptakan? Itu pertanyaannya. Kapan Hawa itu diciptakan? Di sini ada dua riwayat. Dua-duanya hadisnya cukup sahih. Riwayat pertama mengatakan, ketika Nabi Adam tadi sudah malaikat bersujud kepadanya, kemudian sudah diajarkan ilmu tadi, maka kemudian Nabi Adam diberikan kantuk oleh Allah, sehingga Nabi Adam tertidur. Ketika Nabi Adam tertidur itu, diambillah tulang rusuk iganya. Tulang rusuk ini tulang iga ya Pak? Tulang iga sebelah kiri apa kanan? Di sini nggak dijelasin. Yang jelas dari tulang iga, tulang rusuknya sebelah kiri kalau yang biasa kita iniin. Maka kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri tersebut. Tulang rusuk tadi diganti dengan daging. Tulang rusuk kita itu diganti dengan daging, lalu Hawa itu tulang rusuknya Nabi Adam itu diganti dengan daging, lalu kemudian tulang rusuk itu dijadikan Hawa. Lalu ketika selesai Hawa diciptakan, dia duduk di samping Nabi Adam, dan Nabi Adam pun terbangun. Ketika dia terbangun, dia melihat ke sebelah kirinya. Dia melihat seorang perempuan, maka dia pun berkata, "Wahai dagingku, wahai darahku, wahai istriku." Jadi istri itu berasal dari tulang rusuk sebelah kiri, laki-laki. Jadi kalau genap tulang rusuknya berarti nggak ada istrinya gitu ya? Nggak juga. Tapi ini kan penciptaan Siti Hawa.
Jadi riwayat pertama, Hawa itu diciptakan sebelum Adam disuruh tinggal di surga bersama istrinya. Makanya di sini ayat ini dikatakan, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka." Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Jadi seolah-olah Hawa ini diciptakan sebelum Nabi Adam ini diperintahkan untuk tinggal di surga. Tapi riwayat yang lain mengatakan ini Nabi Adam sudah tinggal di surga. Ketika Nabi Adam sudah tinggal di surga, lalu kemudian merasa sepi, maka kemudian beliau pun tertidur dalam tidurnya, lalu kemudian baru diciptakan Hawa. Selesai Hawa diciptakan, Adam terbangun, maka beliau pun melihat ada perempuan di sisinya, maka sempurna hidupnya, baru kemudian disuruh untuk tinggal bersama di surga. Jadi dua versi cerita, tapi dua-duanya hadisnya sahih. Dalam riwayat itu ada percakapan antara Nabi Adam dengan Hawa. Siapakah kamu? Nah, kemudian Hawa menjawab, seorang wanita. Lalu kemudian Adam bertanya, mengapa engkau diciptakan? Dijawab oleh Hawa, agar kamu merasa tenang dan tentram bersamaku. Itu ungkapan yang jadi perempuan itu diciptakan supaya laki-laki menjadi tenang dan tentram. Itu pasangan. Ya. Lalu kemudian malaikat ketika melihat percakapan itu nanya, man ismuha, siapa namanya? Kan Nabi Adam ini semua ilmu sudah dikasih Allah kepadanya, sehingga malaikat pura-pura nanya, ini Adam tahu nggak namanya? Man ismuha, siapa namanya? Maka dijawab oleh Adam, Hawa. Namanya Hawa. Kenapa namanya Hawa? Karena berasal dari hay, sesuatu yang hidup. Berasal dari Adam yang hidup, maka dikasih nama Hawa. Hawa itu artinya berasal dari yang hidup. Jadi itu kira-kira. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Tapi kemudian wala taqrabah hazihi sajaratah. Jangan kamu dekati pohon ini. Pohon ini nih, ini banyak perdebatan ulama. Ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohon tin, ada yang banyak riwayat. Ada sampai 12 riwayat model pohonnya itu. Pohon apa itu? Tapi yang jelas kalau orang-orang menyebutnya pohon itu adalah pohon yang paling disukai oleh malaikat. Makanya kemudian disebut dengan pohon khuldi. Kenapa? Karena malaikat itu khuldi. Khuldi itu artinya istilahnya kekal. Jadi karena malaikat itu nggak mati-mati, makanya disebut dengan pohon khuldi karena kesukaan dari malaikat. Tapi poinnya apakah itu pohon gandum, apakah itu pohon kurma, wallahu a'lam. Tapi yang jelas nggak boleh dekati pohon ini, padahal pohon itu paling disukai oleh malaikat. Nah, kalau kamu dekati, kamu termasuk orang yang zalim. Fa'azallahum as-syaitan, maka kemudian syaitan pun mengelincirkan keduanya. Ada pertanyaan, kok setan bisa masuk lagi ke surga? Tadi kan sudah harus disuruh keluar karena nggak mau sujud. Maka dijawab oleh para ulama, memang setan nggak boleh masuk, tapi itu secara terang-terangan. Maka dalam riwayat setan itu akhirnya masuk ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi.
Umpamanya kan kita ngomong, Ahmad gak boleh masuk masjid. Itu kalau kelihatan memang gak boleh masuk. Tapi kalau dia diam-diam masuk, siapa yang larang? Nah, jadi setan itu diam-diam masuk ke dalam surga. Dalam riwayat, dia menyelinap melalui mulut ular. Jadi dia masuk ke dalam mulut ular, lalu ular itu masuk ke dalam surga. Itu ceritanya. Makanya pertanyaan nanti itu surganya di dunia apa di bumi apa di langit? Itu pertanyaan. Nanti kapan-kapan kita jawab. Mudah-mudahan kita sampai ke surat Al-A'raf itu. Tapi kemudian ya tergoda oleh para malaikat, maka fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga. Nabi Adam itu akhirnya memakan buah khuldi itu, maka kemudian pun dikeluarkan dari surga. Tidak hanya keduanya yang dikeluarkan, ya, termasuk juga iblisnya dan ularnya. Jadi dikeluarkan setan itu, ya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nanti mudah-mudahan ada cerita panjangnya itu. Dan dikatakan kepada Adam, kulnah bitu ba'dukum li ba'din, turunlah kamu karena nanti ya kamu dan sebagian yang lain akan bermusuhan. Memang sudah diprediksi manusia itu akan saling bermusuhan. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, itu sudah dikatakan oleh Allah, ba'dukum li ba'din, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqar, tapi ingat di bumi itu ada tempat tinggal untuk kamu. Wa mata'un ilahi, dan ada kesenangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau bicara tentang kisah Israiliyat, nanti dalam surah Al-A'raf itu juga agak panjang. Jadi yang dikeluarkan itu Adam dikeluarkan, Hawa dikeluarkan, iblis dikeluarkan, ular juga dikeluarkan. Jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan dalam riwayat dia tampangnya tinggi, besar, rambutnya panjang. Maka ketika beliau melakukan makan buah khuldi itu, maka ia pun lari di surga, lari. Terbuka semua pakaiannya, telanjang. Yang pertama dia lihat adalah kemaluannya. Maka yang dilakukannya adalah dia ambil daun, lalu dia tutup kemaluannya. Lalu kemudian dalam riwayat, ya, itu dia ada mahkota yang baru dibuat oleh Siti Hawa, ditaruh di kepala. Jadi Nabi Adam itu tersangkut rambutnya di salah satu ranting. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau lari dariku? Apa jawaban Adam? Istihya walaika, aku malu kepadamu ya Allah. Maka sifat manusia itu ya begitu, malu setelah melakukan dosa. Maka ketika Nabi Adam yang dalam riwayat itu diturunkan di mana diturunkan? Nabi Adam dalam riwayat diturunkan di India. Nabi Adam itu dalam riwayat diturunkan di India. Itu hampir disepakati oleh seluruh ulama. Riwayatnya di daerah Dahna namanya. Ada yang pernah ke India? Nanti ada satu kota namanya Dahna. Itulah dulu tempat Nabi Adam diturunkan oleh Allah.
Dalam riwayat Nabi Adam itu di tangannya membawa daun-daunan yang berasal dari surga. Maka di kota Dahna itu ada pohon yang itu sangat wangi karena berasal dari surga. Ada walau alam pohon apa namanya. Nah, nanti kalau ke Dahna boleh dilihat. Sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya disebut kota Jeddah. Jeddah itu apa artinya? Nenek. Kan Jiddun kakek, Jeddah nenek. Makanya Jeddah itu kota nenek, kota tempat nenek kita turun dari surga. Itulah Jeddah. Lalu dipertemukan di Baitur Rahmah. Dalam riwayat iblis diturunkan di nama daerahnya Dustamisan. Ini cerita Israiliyat ya, boleh dipercaya apa tidak. Di Dustamisan di daerah Basrah. Sedangkan ular itu diturunkan di Asfah. Tapi ini cerita Israiliyat, boleh dipercaya, boleh tidak. Lalu ada pertanyaan. Kata Nabi SAW, khairu yawmi tala'a fihi samsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik itu hari yang terbit matahari pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, padanya Adam diciptakan. Fihi udkhilal jannah, hari Jumat itu Nabi Adam masuk surga dan kita nanti juga akan masuk surga. Wa fihi ukhrija minha, dan hari Jumat juga Nabi Adam keluar dari surga. Nabi Adam masuk hari surga, Nabi Adam pun keluar hari Jumat. Masuk hari Jumat, keluar hari Jumat. Ada pertanyaan, berapa lama Nabi Adam di surga? Itu pertanyaan yang apa namanya, yang jadi sebagian menjadi pertanyaan. Ada yang mengatakan sesaat. Nabi Adam itu diciptakan waktu asar. Sebelum maghrib sudah turun ke surga. Sebentar. Berapa lama sebentarnya itu? Dalam riwayat sekitar 130 tahun hari di dunia. Jadi kan sebentar di surga, ya kan dalam riwayat sehari di surga ke khamsatimiyah. Ada yang mengatakan sekitar 500.000 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun di dunia, ya kan? Nah, dalam riwayat itu ada yang mengatakan Nabi Adam itu kan sebentar, diciptakan waktu asar, ya mau maghrib sudah pindah ke bumi, sudah keluar dari surga. Maka dalam riwayat itu sekitar 130 tahun dunia. Berarti nggak lama Nabi Adam di surga. Tapi ini tidak, istilah ini memang ada dalam kitab tafsir ya, ada dalam kitab tafsir. Tapi ya hadis-hadisnya ya tidak semuanya sahih. Tapi untuk jadi apa namanya sekedar pengetahuan boleh-boleh saja. Baik, itu kira-kira cerita tentang ayat 35-36. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ayat 37. Baik, kalau ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan boleh, karena waktu suruk sudah masuk. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Pesan saya, mari kita bersihkan diri, bersihkan hati, kita saling maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, jangan sampai bulan Ramadan ini ya rugi kita.
Kalau saya ini cerita aja. Saya dulu kan tinggal di kampung, Pak. Di Minang itu kalau mau masuk bulan Ramadan tuh paling tidak 3 tradisi. Yang pertama Balimau. Balimau itu mandi taubat, bersihkan diri. Jadi poinnya membersihkan diri, taubat kepada Allah, kemudian minta maaf. Yang kedua itu budaya pergi ke kuburan, membersihkan kuburan. Poinnya silaturahmi, minta maaf kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang ketiga tradisi barandang, bikin rendang, Pak, sebelum masuk bulan puasa. Tahu nggak poinnya apa? Bukan makan rendangnya poinnya, tapi poinnya nyetok makanan sebelum bulan puasa. Sehingga apa? Sehingga pas bulan puasa nggak ribet mikirin makan. Jadi orang Padang itu, Pak, ya, seminggu 15 hari puasa itu fokus aja itu ibadah, ngaji, tilawah, nggak ada mikirin sahur, nggak ada mikirin buka, karena sudah dibuat sebelum masuk bulan puasa. Begitu mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Jadi jangan sampai kita diribetkan pas bulan puasa itu dengan sesuatu yang enggak urgen-urgen banget. Masalah perut, masalah pekerjaan, ini itu dan lain sebagainya. Fokus, lebih banyak fokusnya untuk ibadah. Bersihkan hati, bersihkan diri, saling maaf-maafan baik sama yang hidup atau yang sudah meninggal, dan persiapkan diri agar kita bisa lebih fokus ibadah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hendaknya amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, nggak hanya pagi ini aja, selama kita ngaji. Kita ngaji mah udah lama ya, dari 2012 sama mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita umur panjang, Allah ampuni segala dosa kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah ampunkan kita di Ramadan ini, hendaknya amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.